Assalamualaikum Bu Rida. Waalaikumsalam Bu Nafita. Ya, gini Bu Rida, sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Oh, boleh Bu. Oke, yang pertama itu ya, kompetensi apa yang ingin dicapai secara spesifik dalam coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya capai itu ada dua Bu. Yang pertama itu kehadiran temu, yang kedua itu saya mengajukan pertanyaan yang dibuat. Apakah coaching sudah sesuai dengan indikator yang ingin dicapai Bu Rida? Menurut saya sudah ya Bu, dimana dalam coaching nanti saya sudah menerapkan tahapan-tahapan ataupun alur pipa di dalamnya. Jadi menurut Bu Rida apakah sudah muncul gitu ide-ide yang harus dikerjakan nantinya? Sudah Bu tentunya, karena saya sudah mempersiapkan segala ide yang akan saya kerjakan nanti Bu dalam coaching saya. Jadi apakah media pembelajaran juga sudah dibuat dengan sangat detail? Sudah Bu, media pembelajaran yang saya terapkan sudah baik dan mudah dipahami bagi siswa dan diharapkan dapat membuat kelas saya menjadi aktif sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai sesuai dengan yang saya harapkan. Oh, bagus sekali Bu Rida, mudah-mudahan nanti coachingnya berhasil ya Bu Rida. Bu Rida berjalan dengan lancar. Bu Nur, Assalamualaikum Bu Nur, gimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam ya Bu Rida, alhamdulillah saya selalu baik. Kalau Ibu? Alhamdulillah baik juga Bu Nur. Oh ya, ngomong-ngomong ada apa ya nih Bu? Kok tumben datang ke sini? Begini Bu Rida, kalau Ibu lagi tidak sibuk, bisakah saya minta waktu Ibu untuk bercerita, bertukar pikiran sebentar Bu? Oh boleh Bu Nur. Kebetulan ini saya lagi jam kosong Bu Nur, jadi saya tuh lama nggak masalah Bu. Emang ada apa ya Bu ya kalau boleh tahu? Begini Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Mungkin ketika saya ceritakan sama Ibu, mana tahu bisa mendapatkan solusinya gitu. Oh gitu, emangnya ada masalah apa nih Bu Nur? Coba ceritakan, siapa tahu saya bisa bantu nih Bu. Begini Bu Rida, saya ada sedikit kendala mengenai salah satu siswa saya. Jadi di saat jam pelajaran saya, siswa saya ini tidak pernah serius mengikuti pembelajaran gitu Bu. Nanti ketika lagi jam pelajaran berlangsung, si anak ini tuh tidur-tiduran kayak gitu Bu, malas-malasan, terus kadang mau juga diam-diam main HP seperti itu Bu. Gitu. Tadi kan Bu Nur katakan bahwasannya murid Bu Nur itu sulit tuh untuk mengikuti pelajaran Ibu, gitu kan? Jadi dengan dunianya sendiri, yang main HP sendiri. Itu kira-kira Bu, udah Ibu telusuri nggak? Apa sih penyebabnya? Karena itu bisa seperti itu gitu. Sudah Bu, sudah saya pernah gitu kan Bu. Saya tanya langsung, saya panggil anaknya langsung gitu kan. Saya tanya kenapa seperti itu, nggak mau belajar gitu. Lalu menurut pengamatan Bu Nur, mengapa dia tidak suka dengan pelajaran yang Ibu bawakan gitu? Jadi Bu, setelah saya amati, ketika saya menanggapi dan bertanya langsung, ternyata dia tidak menyukai gitu Bu. Dia tidak menyukai pembelajaran seni gitu kan Bu. Karena dia nggak bisa melukis katanya Bu, nggak suka main alat musik seperti itu. Kira-kira nih menurut Ibu Nur, gimana sih kondisi ideal yang Ibu harapkan ada pada anak tersebut? Harapan saya anak didik ini bisa mengikuti gitu kan Bu, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik seperti teman-temannya yang lain. Minimal dia menunjukkan usahanya untuk paham dalam pembelajaran yang saya berikan gitu Bu. Gitu. Kalau begitu, adakah yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajarnya yang tersebut tadi yang mengalami kesulitan? Jadi berdasarkan pengamatan saya selama ini mungkin saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik gitu. Jadi menurut Ibu nih, metode pembelajaran yang baik itu seperti apa nih Bu Nur? Jadi yang akan saya lakukan setelah saya pikirkan gitu kan Bu, yang ingin saya lakukan yaitu menggunakan metode pembelajaran yang berpihak kepada murid, menggunakan ide
seperti ice breaking kayak gitu kan Bu, dan juga memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa tadi yang tadinya mungkin bosan kali ya Bu ya, jadi dia mungkin lebih bersemangat gitu. Oh begitu, jadi kan Bu, kira-kira adakah metode pembelajaran yang Ibu gunakan berhasil di dalam kelas Ibu? Oh ada Bu, yaitu menggunakan video pembelajaran seperti itu Bu. Terus mereka mungkin lebih suka gitu kan Bu dengan melihat video langsung daripada biasanya kan saya langsung gitu kan Bu, untuk tulis mungkin bosan kali ya si anak ini gitu. Jadi ketika saya buat ke video, dia mungkin lebih antusias Bu untuk melihat ini. Kemudian Ibu, tadi kan Ibu bilang berhasil ya, itu sangat luar biasa ya Bu ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, jika Ibu rating nih dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu seberapa tingkat keberhasilan metode yang Ibu gunakan di dalam kelas tadi Bu? Nah kalau di rating gitu ya Bu ya, tingkat keberhasilannya tuh sekitar 8 sampai 9 gitu sih. Oh, itu luar biasa Bu, sudah berhasil itu kan Bu. Kemudian Bu, selanjutnya apa saja sih rencana yang akan Ibu Nur lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan itu saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, dan juga saya akan memperbanyak SPK mungkin ya Bu di awal di dalam pembelajaran untuk mengembalikan fokus si anak-anak serta menghadapi segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid sehingga tercapai tujuan pembelajaran dengan baik dan murid ataupun dari segi lainnya sebagai seorang guru. Itu sih Bu. Kira-kira berapa lama nih Bu Nur waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Yang waktu ya Bu ya, secepatnya Bu. Kalau bisa sih dalam waktu minggu ini akan saya langsung terapkan ya Bu, karena mungkin kayak alat fokus itu kan kita nggak bisa jamin ya Bu selalu ada, karena kan setiap guru tuh semua ingin pakai fokus gitu kan Bu, jadi waktunya tuh mungkin bergantian dengan teman-teman rekan yang lain seperti itu. Lebih tepatnya nih Bu, kira-kira Ibu kapan memulai melaksanakannya? Dalam minggu ini Bu. Kemudian Ibu Nur, komitmen yang seperti apa sih yang Ibu akan jalankan agar rencana ini berjalan sesuai dengan harapan Ibu? Komitmen ya Bu ya, saya lebih konsisten kali ya Bu dalam melaksanakan pembelajaran ini. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu harapkan Bu? Saya sudah mendapatkan dukungan yang baik, yaitu dari keluarga, dengan Bu, terus sarana prasarananya dan rekan sejawat yang mungkin bisa diajak kerjasama dalam hal ini. Baiklah Bu Nur, semoga rencana Ibu berjalan dengan baik. Kemudian Ibu yang mau saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu nih setelah kita berbincang sejenak tadi? Masya Allah, lega Bu, dan senang sekali rasanya Bu, karena saya bisa sharing sama Ibu ya kan, jadi saya bisa mendapatkan gitu kan arahan yang lebih baik ke depannya. Sama-sama Ibu Nur, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan kepada saya Bu? Siapa tahu nanti bisa saya bantu lagi gitu Bu. Saya rasa cukup Bu, semua kendala saya sudah Ibu berikan solusinya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas waktu dan solusi yang sudah Ibu berikan. Saya juga senang Bu bisa mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita bisa saling terus berbagi. Sampai jumpa ya Bu Nur. Saya masuk kelas dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Lida, kita ketemu lagi ya. Tadi saya sudah melihat coaching yang Ibu lakukan. Jadi bagaimana pendapat Ibu setelah melakukan pembelajaran ini? Menurut saya pembelajaran itu berjalan dengan baik ya Bu. Kelas saya itu menjadi aktif dan semua siswa terlibat di dalam pembelajaran saya. Apakah proses pembelajaran sudah sesuai yang Ibu rencanakan?
Oh, alhamdulillah sudah Bu, karena dilihat dari siswa tersebut mengalami perubahan dari yang tidak peduli dalam pembelajaran menjadi aktif dalam pembelajaran Bu. Oh iya, bagus sekali ya Bu ya. Jadi hal apalah yang Ibu rasakan yang memuaskan dalam proses pembelajaran tadi? Saya merasa puas ketika terjadi perubahan pada anak yang mengalami kesulitan dalam belajar. Jadi yang tadi tidak mau mengikuti arahan saya, jadi mau dia ikut dalam pembelajaran yang saya bawakan. Jadi menurut Ibu bagaimana perkiraan gitu ya mengenai pencapaian tujuan pembelajaran? Kalau saya rating ya Bu, pencapaian dalam pembelajaran tadi itu ada di angka 8 sampai 9 Bu. Jadi kalau menurut Ibu apa yang menjadi kesulitan siswa-siswa itu dalam pembelajaran? Kesulitan siswa itu mereka tidak suka dengan pembelajaran matematika. Jadi mereka tuh tidak suka menghitung gitu. Jadi itulah yang menjadi kesulitan dari siswa saya. Jadi apa yang menjadi kesulitan Ibu itu? Tadi kan kesulitan siswa. Kalau sekarang kesulitan yang Ibu hadapi kira-kira apa? Kesulitan saya yang menghadapi siswa yang sulit mengikuti pelajaran tadi Bu. Jadi bagaimana caranya saya pandai-pandai memilih media pembelajaran yang cocok untuk diterapkan di kelas saya. Jadi kira-kira ada nggak Bu alternatif untuk meningkatkan atau menghilangkan kesulitan yang Ibu hadapi tersebut? Ya, kalau itu alternatifnya itu saya memilih media pembelajaran yang bervariasi Bu, dan tentunya yang mudah untuk dipahami oleh siswa-siswa saya. Ya Bu ya, jadi ada lagi ini pertanyaannya Bu, apakah yang sudah baik menurut Ibu dan apa kira-kira yang perlu Ibu tingkatkan lagi? Menurut saya yang sudah baik itu yaitu pemilihan media pembelajaran yang tepat dan mudah dipahami oleh siswa. Dan yang perlu ditingkatkan lagi itu yaitu lebih banyak lagi mencari media pembelajaran yang bervariasi, kemudian menggunakan ice making sebagai supaya anak-anak itu lebih fokus lagi gitu ya, boleh mengembalikan fokus anak. Ya, oke Bu, ini kayaknya pertanyaan terakhir ini ya. Apa yang dapat Ibu lakukan untuk kedepannya, pertemuan kedepannya? Saya yang ingin saya lakukan itu tentunya membuat rencana pembelajaran Bu, yang cocok dan sesuai dengan materi selanjutnya, pemilihan media pembelajaran yang cocok dengan materi-materi selanjutnya, karena kan belum tentu media pembelajaran yang ini bisa cocok untuk materi selanjutnya Bu. Jadi tetap kita cocokkan gitu, media apa sih yang pantas dan tepat untuk kita lakukan di pembelajaran selanjutnya. Oke Bu, saya rasa bagus sekali penjelasan Ibu. Terima kasih ya atas apa yang sudah Ibu jelaskan. Sama-sama Bu, terima kasih kembali Bu.